Namo sayang hadi budaya, lama budaya. Jumpa lagi jumpa. Itu bahasanya Cak Lontong. Ini Hendralin, jadi beda. Hari ini saya ingin berbagi ke teman-teman semua satu topik yang saya beri judul menjadi Buddhis itu asyik. Ya. Artinya sebagai seorang umat Buddha, asik-asik aja loh jadi Buddhis. Nah, contohnya seperti ini. Saya menemukan bahwa agama Buddha ini agama yang mudah. Oke, kenapa mudah? Karena teman-teman, di agama Buddha itu nggak ada satu set aturan yang benar-benar baku yang mengatur hidup teman-teman itu secara mendetil, sedetil. Contoh nih, contoh paling nyata misalnya tentang pacara duka lah, ya, kematian. Ya tentu saja ini satu fenomena yang pasti terjadi dalam hidup kita, bisa di keluarga saya dulu, atau juga di keluarga lain yang lebih dahulu. Intinya itu pasti terjadi. Bahkan saya kalau datang ke rumah duka, khusus datang ke rumah duka, kalau ini orang tua teman yang meninggal dan saya sempat, itu saya berupaya untuk bisa hadir dan saya menyampaikan perasaan duka cita saya, dan saya sering mengatakan kalimat seperti ini. Aku turut berduka cita ya. Sebenarnya ini masalah siapa yang duluan aja. Suatu hari nanti pasti akan tiba giliran saya. Ya, bukan saya mengatakan bahwa saya nanti bergembira kalau orang tua saya meninggal. Tidak, tapi ini satu kenyataan hidup. Satu fakta, satu realita yang tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang sanggup untuk mengaturnya atau let's say mengubahnya. We can't. No one has the ability to change death or to defy death. No one. So let's go back to this. Jadi kenapa asik? Karena saya menemukan ternyata nggak ada di agama Buddha itu nggak ada aturan yang persis baku. Kamu mesti begini. Kita akan sangat bergantung kepada budaya. Teman-teman yang berbudaya Tionghoa pasti tidak bisa lepas dari kultur di keluarganya. Teman-teman yang beragama Buddha dengan latar belakang budaya Batak, dengan budaya Jawa, dengan budaya Thailand, budaya Myanmar, pasti akan juga mengatur upacara pemakaman ataupun duka itu dengan budaya. Jadi di agama Buddha itu asiknya tuh nggak ada satu aturan yang baku, yang tertulis persis sehingga kita mesti ikutin. Kok jadi asik kok? Ya asik. Asik tuh bukan dalam pengertian, kamu boleh ngapa-ngapain aja, suka-suka kamu, nggak juga. Kita juga harus ikutin kultur, ikutin budaya. Dan selain itu, mengikuti kultur dan budaya itu juga dituntut yang namanya kita arif. Kita tahu nih mana yang baik dan mana yang tidak. Contoh misalnya persembahan, udah pasti nih kalau teman-teman yang agama Buddhanya mendalam, paham tentang sila pertama, itu biasanya meja altarnya itu nggak ada yang namanya persembahan macam-macam yang berdaging ya untuk di altar ya. Kalau misalnya ada keluarga meninggal, kita kasih persembahannya yang bebas dari makanan yang mengandung daging. Itu sudah fix. Tapi nggak fix dalam pengertian ada di buku ini, ada di buku itu, nggak ada. Itu semua berdasarkan kearifan kawan-kawan bagaimana kita menanggapi ajaran Buddha yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan lebih unik lagi nih, lucu lagi, baca doanya. Ya, kalau misalnya keluarganya beragama Buddha yang lebih toleran, yang lebih non-sektarian, itu nanti hari pertama baca keng, nanti besok parita. itu unik di Buddhis. Jadi nggak ada satu yang baku yang diatur sampai sedemikian detil sehingga umat Buddha tidak punya ruang. Ini bagi saya asik sih. Kenapa asik? Ya, satu, kita dituntut untuk lebih arif, itu pasti. Kedua, ada ruang untuk bagi kita untuk berimprovisasi, khususnya kalau kita berhadapan dengan kultur atau budaya yang rasanya udah nggak cocok ya dengan kemajuan dan perkembangan zaman maksud saya. Sehingga kita punya ruang untuk dapat menyesuaikan. Makanya saya bilang menyesuaikan itu asik. Ibaratnya casing handphone yang bisa kita gonta-ganti, casing warna yang sesuai dengan keinginan kita, ataupun cara kita untuk bisa mengelola segala sesuatu. Kalau ada rasa kebebasan kan dia asik. Oke, tapi
unik juga ya, meskipun dibilang asik, sebagian orang tuh males dia beragama Buddha karena bagi dia rumit. Menurut saya, Anda tidak dapat membedakan antara budaya dengan agama. Oke, ya ada perbedaan antara budaya dengan agama. Hebatnya, saya bilang hebatnya, agama Buddha itu bisa blended dengan budaya. Bisa blended, bisa menyatu, dan dia tidak kasar ya, kasar dalam pengertian oh, ini bukan Buddhis, dan kemudian dengan cara-cara yang cukup apa bahasanya ya, selain kasar, hostile kalau bahasa Inggrisnya. Hostile itu oke, you find the translation in bahasa ya, saya understand-nya hostile. Nah, sehingga ketika kita menemukan perbedaan antara satu aliran dengan aliran lain, di agama Buddha itu nggak ada yang namanya sampai terjadi hal-hal yang bahkan memicu pertumpahan darah. Perbedaan aliran di agama Buddha itu sudah terjadi semenjak Buddha mangkat sampai hari ini, dan sampai sekarang pun ada banyak pendapat yang berbeda-beda mengenai ajaran Buddha dalam konteks tertentu. Asiknya meskipun ada yang beda, tapi ada underlying principle yang sama. Misalnya teman-teman yang dari aliran selatan atau utara ya, kita suka nyebutnya Theravada Mahayana. Mau lebih keren sih utara selatan, tapi intinya sama aja. Underlying principle-nya selalu bicara tentang Tisarana, bahwa berlindung itu kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Lalu satu lagi prinsipnya adalah ketika seseorang menjadi upasaka-upasika, dia bertekad atau menyatakan diri, melatih diri untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Asiknya juga, ini jadi menghindar. Saya menemukan kalau ini cara yang sangat terampil ya, aku bertekad melatih diri untuk menghindari. Bukan berarti di agama Buddha tidak ada larangan. Bisa diterjemahkan ini sebagai larangan, bisa juga ini diterjemahkan sebagai sebuah disiplin pribadi. Dan asiknya juga, di agama Buddha selama ini saya menemukan tidak ada yang namanya kalau kamu melakukan kesalahan tertentu kamu akan selamanya dihukum. Nah, tentu kita pernah buat kesalahan, saya jamin. Siapa yang di ruangan ini atau nonton video ini nggak pernah buat kesalahan dalam hidupnya? It's very normal, you're a human being, we make mistakes. Dan di agama Buddha itu ada proses namanya pertobatan. Caranya bagaimana? Sederhana sekali. Ada upacaranya nggak kok? Kalau mau dicari ada. Cuman saya karena bukan termasuk penggemar upacara, saya termasuk penggemar agama Buddha dari sisi yang lebih saintifiknya, maka saya mau menyarankan teman-teman ingat aja apa yang Buddha ajarkan tentang garam di sebuah danau. Ya, di agama Buddha itu ada satu ilustrasi kalau garam di semangkok atau kita taruh garam nih segini, satu handful of salt, satu genggam, terus kita taruh ke dalam cangkir gitu yang kira-kira 500 ml ya, minum ya pasti keasinan. Tapi kalau garamnya ditaruh di dalam sebuah baskom yang lebih besar atau bahkan dilemparkan ke dalam Sungai Gangga, ya pasti airnya udah nggak asin. Jadi asiknya gini, di agama Buddha pertobatan ataupun pengakuan kesalahan itu kamu bisa lakukan secara mandiri kok. Ya, kamu bisa malam, kamu tahu nih hari ini aku berbuat satu kesalahan yang fatal. Kesalahan yang kemudian kamu sesali. Oh, it's good that you understand that. It's good that you realize you make mistakes. Itu bagus sekali. Cuma jangan diulang-ulang, itu namanya bodoh ya. Nggak asik lagi tuh. Jadi kita bisa duduk, sitting pagi, atau sitting malam, duduk malam. Kamu bisa mulai dengan mengagungkan Adi Buddha, Buddha dan para Bodhisattva Mahasatwa. Lalu kamu boleh merecall di dalam meditasi kamu, itu kamu bisa ulang kejadiannya di dalam pikiran. Dan kamu bisa munculkan sebuah perasaan menyesal. Dan kamu bisa katakan permintaan maaf kamu kepada orang yang kamu kasari, yang kamu marahi, atau macam-macam deh yang kamu lakukan, dan you feel regretful ya. Jadi itu juga sudah sebuah proses.
mengakui kesalahan, mengakui hal-hal keliru yang sudah kita lakukan, dan caranya asik aja kok. Kamu nggak perlu harus melakukannya secara formal. Oke, kalau misalnya kamu kenal ada pandita atau dharma duta atau anggota sangga yang kamu percaya dapat membantu kamu feel better kalau kamu cerita, it's good. Kalau kamu nggak ada, asik-asik aja, kamu bisa sitting ya sama di malam, di hari itu kamu bisa ngomong dalam diri sendiri, nggak apa-apa. Setelah itu baru kita juga bertekad, saya bertekad untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang kemudian mengakibatkan sebuah kesalahan tersebut. Jadi asiknya kita nggak ada satu di agama Buddha ya, saya menemukan asiknya itu nggak ada yang namanya cerita kita harus dihukum ya selama-lamanya karena satu kesalahan. I don't find it. Okay. Karma, ya tentu gini loh teman-teman, kita melakukan suatu perbuatan ini kan ada dampak, ada akibat, betul. Tapi masih misteri dia tentang berbuahnya. Itu dapat teman-teman cari lebih lanjut ketika kita membahas tentang karma. Nah, ajaran ini juga bukan gini, jangan sampai salah paham ya. Jadi Buddhis asik dong. Jadi kalau gue bikin salah, gue tinggal ngaku, kemudian karmanya hilang. Enggak ada yang tahu ya. Jadi konsep atau pengertian tentang karma yang secara mendetil itu tuh kalau masih manusia biasa belum mencapai sucian, itu pengetahuan tentang akibat perbuatannya terbatas. Yang saya maksudkan adalah kita dapat beraspirasi untuk berubah, dan untuk tentu saja kalau mau berubah, lepas atau terbebas dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita harus mengakuinya dulu. Nah, mungkin kan kita kita menolak atau tidak mengakui sebuah perbuatan keliru yang sudah kita lakukan, terus bagaimana kita bisa mengubahnya? Nah, asiknya yang saya mau tekankan di agama Buddha itu, asiknya itu kamu bisa lakukan secara mandiri. Kamu bisa menyesali perbuatan itu, dan kamu bisa meminta maaf kepada orang yang sudah kamu sakiti. Lalu tahap berikutnya adalah kita bertekad untuk bisa mengubah diri kita agar kesalahan yang sama tidak terulang. Dan untuk melakukan itu kamu bisa melakukannya secara mandiri. Kalau mau ketemu dengan pemuka agama Buddha, itu juga boleh. Jadi saya menemukan tuh asiknya seperti itu. Banyak yang asik dalam agama Buddha, tapi kali ini kita batasin sampai sini dulu ya. Lain kali kita jumpa lagi dengan Buddhana Family TV. Kita akan bahas tentang agama Buddha itu asik. Thank you for watching. Semoga Anda semua berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya.